Suasana di Terminal 2 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Hari kedua PPM Mikro. Hari ini saya akan berangkat ke Kota Padang dengan insya Allah dengan pesawat Batik Air. Persyaratan dari PPKM tidak bisa lagi hanya menunjukkan hasil tes PCR tes swab antigen, tapi sudah lebih ketat lagi. Kita harus menunjukkan sertifikat vaksin, baik vaksin pertama atau kedua, ditambah dengan hasil tes PCR, swab PCR. Harga tiket ke Padang dengan Batik Air hari ini yaitu 600.000 sekian. Tapi untuk biaya PCR-nya sendiri lebih mahal dibanding harga tiket pesawat ke Kota Padang. Adapun tujuan saya ke Kota Padang ada keperluan mendesak, yaitu membantu orang tua saya dalam urusan yang sangat mendesak, yang tidak bisa diwakilkan. Ini adalah suasana di Terminal 2 Bandar Udara Soekarno-Hatta. Relatif sepi hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 atau hari kedua pemberlakuan PPKM darurat ya, bukan mikro darurat. Suasananya seperti ini, sepi atau relatif sepi. Sebelum saya berangkat, saya ingin melihat, muter-muter dulu di lingkungan Terminal 2 Bandar Udara Soekarno-Hatta. Ini mobil anggota DPR. Ada anggota DPR sedang melakukan perjalanan. Cukup lengang hari kedua pemberlakuan PPM darurat. Restoran terlihat sepi, memang tidak dibolehkan ya hanya menerima pesanan delivery atau takeaway. KFC juga sepi, mereka tutup. Kalau kita perhatikan masyarakat atau pengusaha restoran cukup patuh ya. KFC malah tutup. Ya, demikianlah jalan-jalan saya sebelum naik pesawat.
keliling-keliling melihat situasi di Terminal 2 Bandar Udara Soekarno-Hatta di hari kedua pemberlakuan PPM darurat. Ini suasana sebelum kita check-in, kita mesti verifikasi seperti biasanya. Namun, seperti saya bilang tadi, dokumen yang harus diperlihatkan bukan lagi swab antigen, tapi sertifikat vaksin dan hasil swab PCR, ya, bukan swab antigen, tapi swab PCR. Kita lihat itu. Petugasnya memverifikasi QR code, jadi jangan coba-coba untuk membuat sertifikat palsu. Oleh karena itu, segeralah melakukan vaksin. Itu sangat berguna. Sepertinya pemerintah nanti akan melakukan verifikasi dengan mencek sertifikat vaksin. Ya. Petugas sudah melakukan scan QR code di sini. Banyak kasus yang sebelumnya hasil tes antigen itu bisa dibuat-buat saja. Nah, kalau sekarang itu akan dilihat dari sertifikat vaksin dengan men-scan QR code. Adik saya yang juga ikut serta dalam perjalanan hari ini tanggal 4 Juli. Ya, coba diperhatikan persiapan kita sebelum melakukan perjalanan. Aplikasi e-hack harus di-download dulu. Harus di-download dulu. Suhu tadi 35, sekarang 36. Beda perangkat, beda hasil. Sepi, Padang jam sesuai jadwal, tidak ada pembatalan atau delay. Tetap masuk di sebelah sini ya. Ini suasana di dalam setelah kita clearance bagasi. Suasananya tidak ramai, tapi ada saja penumpang yang akan berangkat. Suasananya ada beberapa penumpang yang dalam bentuk kelompok keluarga yang akan berangkat juga. Waduh, masih sepi rekan-rekan engineer, entrepreneur di rumah aja ya, ngapain jalan-jalan. Masya Allah, ternyata agak ramai juga di dalam. Tapi kenapa di dalam dibuka ya tempat makannya? Restorannya buka tuh, boleh makan di tempat.
Berarti di dalam tidak berlaku ya aturan PPKM darurat. Tuh, lihat. Masih bisa duduk-duduk di sini. Nah, ini. Setahu saya restoran harus tutup. Yang dibolehkan adalah take away atau delivery. Bagaimana ini? Jadi belum menyeluruh ya, PPKM darurat diberlakukan. Masih bisa sedikit-sedikit. Kalau tidak ada yang melakukan penegakan hukum. Nah, ini juga masih ada yang di dalam. Ya. Jadi tidak sepenuhnya take away. Kepada para penumpang dan pengguna jasa bandara dimohon untuk menggunakan masker dan menerapkan jarak aman. Terima kasih. Itu juga coffee bean boleh makan di tempat. Jadi di luarnya tertib, comply dengan aturan, tapi di dalam tidak. Masih bisa makan di tempat. Ini juga. Wow. Ya begitulah. Selayang pandang perjalanan saya menuju Kota Padang. Sambil melihat-lihat situasi dan kondisi pasca pemberlakuan PPKM darurat, bukan PPKM mikro, PPKM darurat sampai tanggal 20 Juli 2021. Sejauh 1,5 meter dengan pengguna jasa lainnya. Terima kasih. Ini suasana di pelataran menuju ke gate by gate. Cukup ramai di dalam ya. Jadi di luar itu memang sepi kelihatannya. Di dalamnya ramai. Ini juga bisa makan di tempat, bukan take away. Tujuan Jambi. Dipersilahkan segera naik ke pesawat Terima kasih. Your attention, please. This is the final call for passenger Di sini juga makan di tempat. on flight number. Saya kira ini juga udah melebihi 50% kapasitas. 022 Jambi. Please board the aircraft immediately through gate E1. Thank you. Banyak penumpang yang tidak mematuhi protokol social distancing juga, tapi mungkin itu karena masih satu keluarga, mereka mengabaikan. Dan di sini saya tidak melihat adanya penegakan hukum dari aparat atau petugas bandara. Masih problem nih social distancingnya. Ya, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang petugas yang menegakkan aturan di sini. Sayang sekali ya. Lumayan ramai ya. Penerbangan. Berarti bisnis airline itu masih hidup sebenarnya. Orang masih butuh transportasi udara. Ya. Mau cari tempat duduk, mungkin kita duduk di sini aja dulu, belum dipanggil.
kita usahakan masker tetap dipasang. Kalau perlu 2 lapis, ya. Saran dari Kementerian Kesehatan disarankan untuk menggunakan masker 2 lapis. Dijaga jangan sampai dibuka, walaupun 5 detik katanya, ya. Virus corona varian Delta itu lebih agresif katanya. Dalam waktu 5 detik, dropletnya itu bisa langsung menginfeksi atau langsung masuk ke dalam saluran pernapasan atau saluran makanan seperti mulut dan hidung. Hai engineers dan entrepreneurs, saya baru mendarat di Bandara Minangkabau, Bandar Internasional Minangkabau di Kota Padang. Kita lihat situasinya di sini juga nggak terlalu ramai ya, tidak terlalu ramai. Ini di bagian lorong kedatangan. Nanti kita lihat di bagian klaim bagasi seperti apa situasinya. Karena Kota Padang ini tidak termasuk kota yang menerapkan PPKM darurat. Dia tidak termasuk kota yang ditetapkan sebagai penerapan PPKM darurat. Situasinya cukup ramai.